Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama saya Ibu Dwi Tatiasti Asri. Hari ini kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi aljabar. Langkah pertama menentukan limit fungsi aljabar bisa menggunakan cara substitusi, sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah kedua dengan memfaktorkan, dan yang terakhir dengan mengalihkan sekawannya. Nah, kapan kita bisa menggunakan cara perkalian sekawan? Kalau kita bertemu dengan bentuk limit yang memuat atau terdapat bentuk akarnya. Jadi, dia punya bentuk akar seperti ini. Yang kedua, harus menghasilkan bentuk tak tentu jika kita melakukan substitusi langsung. Menghasilkan bentuk tak tentu apa? 0 per 0, tak hingga, dan sebagainya. Sebelum kita mulai menentukan limit dengan mengalihkan sekawan, kita ingat dulu, karena pada cara mengalihkan sekawan ada bentuk akar, kita ingat dulu tentang bentuk akar dan sekawannya. Secara umum saya tuliskan 3 bentuk akar. Ini yang pertama, akar sesuatu dikurangi dengan sesuatu yang lain, maka sekawannya akar sesuatu itu ditambah sesuatu yang lain ini. Jadi mereka hanya berbeda pada tanda, di sini min, sedangkan di sini plus. Contohnya, kalau saya punya akar 25 plus 2x plus 5 dikurangi 3x, maka sekawannya adalah akar 2x plus 5 plus 3x. Hanya berbeda pada tanda penghubung antara akar dengan bentuk yang lainnya. Di sini min, di sini plus. Bagaimana dengan tanda-tanda yang bentuk yang ada di dalam akar? Tandanya tetap. Seperti 2x plus 5 akan bertanda tetap. Yang berubah hanya tanda penghubung antara akar dengan bentuk yang lain. Selanjutnya, contoh yang lain, akar 2x plus 5 dikurangi 10, sekawannya adalah akar 2x plus 5 plus 10. Bentuk akar yang kedua, sesuatu tanpa akar dikurangi bentuk akar. Maka sekawannya sesuatu itu ditambah bentuk akar. Ingat ya, yang berubah tanda hanya tanda penghubung antara akar dengan bentuk yang lain. Contohnya, 4x min 1 tanpa akar dikurangi akar x plus 2. Maka sekawannya 4x min 1 ditambah akar x plus 2. Hanya berbeda tanda antar penghubung akar. Di sini plus, di sini min. Contoh yang lain, 12 min akar x plus 2, sekawannya adalah 12 plus akar x plus 2. Di sini min, di sini plus. Tanda penghubung antar akar. Bentuk yang ketiga adalah akar dikurangi akar, maka sekawannya adalah akar plus akar. Yang di dalam akar bertanda tetap. Contoh, akar 3x min 1 dikurangi akar 2x plus 3, maka sekawannya 3x min 1 ditambah 2x plus 3. Ini min, di sini plus. Nah, kalau kalian sudah mengingat tentang bentuk akar dan sekawannya, kita lanjutkan ke contoh soal cara menentukan limit fungsi aljabar dengan mengalihkan sekawan. Saya punya contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 dibagi akar x kuadrat plus 7 dikurangi 4. Untuk menyelesaikan limit ini, langkah pertama kita harus mengalihkan dulu dengan sekawannya. Nah, ini karena ada bentuk akar dan substitusi langsung ternyata menghasilkan 0 per 0, maka kita harus mengalihkan dulu dengan sekawannya. Bagaimana ngecek bahwa substitusi langsungnya 0 per 0? Caranya seperti ini. Kita ganti x-nya dengan 3. 3 kuadrat kurangi 9 dibagi akar 3 kuadrat tambah 7 kurangi 4. 3 kuadrat itu 9 tambah 7, 16. Akar 16 itu 4, 4 kurangi 4, 0. Yang bagian atas 9 kurangi 9 juga 0. Nah, karena terdapat bentuk akar dan substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, maka kita kalikanlah bentuk limit ini dengan sekawannya. Nah, kalau kita mengalihkan dengan sekawan, harus kita kalikan sekawan kedua-duanya, bagian yang pembilang ataupun penyebut. Yang punya bentuk akar kan hanya penyebut, tetapi yang kita kalikan dengan bentuk sekawannya dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya? Supaya bentuk ini tidak berubah nilai. Kalau kita kalikan dengan yang bawah saja, nanti merubah nilai. Kalau atas bawah kita kalikan, perhatikan bahwa bentuk x
akar X kuadrat plus 7 ditambah 4 ini sebetulnya 1, jadi tidak merubah nilai. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Triknya adalah kalikan yang sekawan dengan sekawan. Nah, akar X kuadrat plus 7 min 4 dengan sekawannya kita kalikan. Sedangkan yang bukan sekawannya, yaitu X kuadrat min 9, itu kan bukan sekawan dari akar X kuadrat plus 7 plus 4. Maka cukup kita jajarkan saja. Paham ya? Cukup disejajarkan saja. Nah, kita kalikan dulu yang bawah. Karena yang atas nanti kita sejajarkan saja. Kita kalikan dulu yang bawah. Akar X kuadrat plus 7 kurangi 4 dikali akar X kuadrat plus 7 ditambah 4. Nah, ini adalah bentuk perkalian A min B dikali A plus B. Maka kita tinggal memperoleh hasil A kuadrat, yaitu akar X plus 7 dikuadratkan, dikurangi B, B-nya itu 4, dikurangi 4 kuadrat. Jadi tinggal depan kali depan, belakang kita kalikan dengan belakang. Khusus untuk perkalian antar sekawan. Ingat ya, kalau kita punya bentuk aljabar seperti ini, ngalikannya harus satu persatu, kecuali yang antar sekawan seperti ini. Sehingga kalau disederhanakan, akar dengan kuadrat akan saling menghilangkan, tinggal X kuadrat plus 7, 4 kuadrat 16. Sehingga pada bentuk limit akan kita tulis yang bagian atas cukup disejajarkan X kuadrat min 9 dikali dalam kurung akar X kuadrat plus 7 plus 4. Yang bawah hasil perkalian sekawan ini tadi X kuadrat plus 7 dikurangi 16. Nah, kita sederhanakan bagian bawahnya. Yang atas tetap, yang bawah kita peroleh X kuadrat dikurangi 9. 7 kurangi 16 itu minus 9. Jadi, yang bawah menjadi X kuadrat minus 9. Kalau kita sudah mengalihkan sekawan, sudah menyederhanakan hasil perkaliannya, langkah berikutnya kita bisa memfaktorkan atau menyederhanakan. Jadi, bentuk-bentuk yang sama boleh langsung kita coret. Nah, di sini X kuadrat min 9 boleh langsung kita coret. Sehingga diperoleh hasil limit X mendekati 3, X kuadrat plus 7 di akar ditambah dengan 4. Nah, karena ini tadi kita coret, menyisakan ini saja. Nah, kalau kita sudah melakukan penyederhanaan, langkah berikutnya adalah substitusi. Kita ganti X-nya dengan 3. Jadi, 3 kuadrat tambah 7 di akar, kemudian ditambah 4. 3 kuadrat 9 tambah 7 jadinya 16. 16 kita akar, hasilnya adalah 4. Sehingga kita peroleh hasil 4 tambah 4 sama dengan 8. Ini untuk contoh 1 yang ada di modulnya kalian. Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan nilai dari limit X mendekati 5, akar 5X dikurangi akar 2X plus 15 dibagi 2X min 10. Kalau kita substitusi langsung, kita akan memperoleh hasil 0 per 0. Nah, bagian substitusi langsung ini bisa kalian skip ya selanjutnya. Jadi bisa kalian hitung di buram aja atau dalam pikiran masing-masing. Kita langsung menyelesaikan limitnya. Penyelesaiannya sama. Kita kalikan sekawannya. Sekawan dari bentuk akar. Bentuk akarnya ada di bagian atas. Maka kita kalikan sekawan dari bentuk akar yang atas ini. Akar 5X min akar 2X plus 15, berarti akar 5X plus dengan akar 2X plus 15. Yang atas kita kali sekawan, yang bawah juga harus adil, kita kalikan sekawan juga. Nah, sehingga kita peroleh hasil sama seperti tadi ya, seperti ini, perkalian antar sekawan yang bagian atas itu akan menghasilkan depan kali depan, akarnya hilang, tinggal 5X, belakang kali belakang, akarnya juga hilang, tinggal 2X plus 15. Nah, di sini yang penting adalah tanda kurung. Nah, kenapa harus dikurung? Karena tanda di depan akar ini adalah minus. Minus kali plus itu hasilnya minus. Minus ini akan mempengaruhi nilai dari bilangan-bilangan yang di belakangnya. Jadi minus ini nanti harus kita kalikan satu persatu ke 2X dan ke 15. Yang bagian bawah, karena bukan sekawannya, seperti tadi, cukup dikasih kurung dan disejajarkan saja.
Selanjutnya, kita sederhanakan. Bagian yang bisa disederhanakan adalah bagian yang atas. Seperti yang saya bilang tadi, minusnya harus dikalikan satu per satu ke 2x dan ke 15. Sehingga kita peroleh 5x minus 2x minus 15 per 2x min 10 dikali akar 5x plus 2 akar 2x plus 15. Kita sederhanakan lagi, 5x dikurangi 2x itu hasilnya 3x, sehingga bagian atas atau pembilang kita peroleh 3x min 15. Bagian bawahnya tetap kita tulis ulang. Setelah kita memperoleh bentuk sederhana ini, langkah berikutnya kita melakukan pencoretan. Jika bisa, seperti ini tadi, bisa langsung kita coret, kita sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa, lakukanlah pemfaktoran. Sama seperti cara pemfaktoran, trik untuk memfaktorkan pada bentuk aljabar, lihat pendekatannya. Karena ini x mendekati 5, berarti harus ada faktor x min 5. X min 5 akan muncul dari sini, 2x min 10 dan 3x min 15. Seperti ini. X min 5 kalau kita kalikan 3, hasilnya akan menjadi 3x min 15. Jadi pasang aja dulu x min 5. X min 5 kali berapa hasilnya? 3x. Oh ya, kalikan 3. Begitu juga dengan 2x min 10. Gantikan dengan x min 5. Supaya x menjadi 2x seperti yang ada di sini, kita tinggal kalikan 2. Nah, langkah berikutnya kita bisa mencoret x min 5 ini. X min 5 kita coret, sehingga kita peroleh 3 per 2 dikali dalam kurung akar 5x plus akar 2x plus 15. Nah, kalau kita sudah menyederhanakan, langkah terakhir kita tinggal substitusi, ganti x-nya dengan 15 sehingga diperoleh hasil akhir 3 per 20. Nah, ini penjelasan limit fungsi aljabar dengan mengalihkan sekawan. Semoga kalian paham. Silahkan belajarnya dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.